entah itu hikmat atau bagaimana, tapi pencarian ke dalam diri gitu. Apa ya yang aku bisa ya, yang kira-kira modalnya itu enggak banyak-banyak gitu. Tapi ya itu baru saya ketemu seorang ilustrator DC dari Tulungagung gitu. DC Comics ya. DC Comics ya. Dia gambar Batman, gambar apa segala macam ada. Selamat datang di MDC Podcast. Inspirasi, informasi, dan inovasi untuk masa depan yang lebih cerah. Yes. Luar biasa. Senang sekali ya. Sekarang kita ada di episode yang pertama. This is our very first episode 1 nomor 1 nih. Kemarin kan 0 ya? Kemarin episode 0. 0. Sekarang mentas udah bertelur. Sudah muncul sekarang. Kemarin episode 0 itu kita agak narsis sedikit. Kita ngomongin tentang diri kita sendiri. Tak kenal maka tak sayang. Sama juga dulu. Dengan narasumber yang satu ini kita nggak kenal. Kalau nggak kenal kita nggak akan sayang. Karena yang satu ini cukup underrated ya. Betul, karena tidak underrated. semua. Karena dia mengambil bidang itu di balik layar. Betul. Kan gitu ya? Seringkali orang kan bidangnya kan pengennya kan kelihatan kan. Ya contohnya kayak lampu kita sorot. nih. Oh iya kita narsis. Artis apa. Tapi dia seorang artis yang mungkin namanya baru ketahuan di credit title di belakang. Bisa jadi. Atau di film atau di game atau di produksi apa. Jadi nggak terlihat. Tapi ini cukup. Nah cluenya apa? Cluenya ini adalah menggambar ya. Menggambar. Kalau dulu menggambar, Mr. Lukas apa dulu gambarnya? Menggambar di SD itu kayak kita tuh seluruh Indonesia anak-anak seperti kayak dapat satu template. Yaitu menggambar gunung, dua gunung, di tengahnya ada matahari dan ada jalan, kiri kanan sawah. Lu gimana waktu itu? Sama kayak gitu ya. Ditambah ada awan-awannya juga sama burungnya gitu kan ya. Burung. Saya juga heran itu yang ngajarin siapa kok semua satu Indonesia sama. Mungkin Anda juga termasuk satu di antara yang menggambarnya seperti itu. Ya mungkin kalau anak jam sekarang mungkin jadi jarang gambar ya. Karena pasti semua beda. Gambarnya di ini. Iya sekarang beda lagi medianya. Kalau dulu medianya cuma satu, medianya pakai kertas gambar. Kalau sekarang medianya udah digital. Ya. Dan tanpa perpanjang lagi, kita akan sambut tamu kita yang berikut ini. Welcome Errol Maatita. Errol Maatita, this is our guest. Luar biasa, itu adalah ilmu yang tertinggi, tiba-tiba bisa menghilang dan muncul. Betul. Kalau sekarang itu yang ditakuti oleh para pasangan nih, di ghosting. Waduh. Ya, tamu kita di episode pertama kali ini adalah Errol Maatita. Dia adalah seorang konsep artis ya, namanya resminya apa sih? Profesimu itu resminya? Resminya itu ilustrator sama konsep artis. Ilustrator sama konsep artis, Errol Maatita. Mungkin ada pertanyaan Pak? Errol Maatita ini adalah anak dari ayah ibunya. Oh, betul. Terus saya dari keluarga baik-baik. Waduh. Jadi kalau tadi kita bahas di awal, kalau dulu kan menggambar itu medianya adalah kertas gambar, pensil dan sebagainya. Nah kalau Errol mungkin awalnya itu apa? Suka gambar juga atau bagaimana? Kok akhirnya memutuskan menjadi ilustrator? Kalau awalnya dari dulu ya gambar itu suka, tapi ya sekedar lewat. Maksudnya kan ya namanya anak-anak ya, maksudnya mau ya apa? Ya sekedar lewat aja gambar gitu. Terus habis itu kan dulu kita sudah kenal lama. Gambarnya enggak dulu waktu gambarnya apa? Sama juga kayak saya gambar gunung gitu terus kasih jalan. Itu pasti ya, itu pasti. Itu template itu. Itu perlu diselidiki Pak. Iya, itu di daerah Jawa Tengah itu ada loh persis kayak gitu. Iya, ada jalan, sawah kiri kanan dan itu persis banget. Iya, serius gunungnya 2 gitu kan, itu persis ada di Jawa Tengah posisinya gitu. Cuman itu intermezzo. Cuman kalau saya dulu itu fun fact-nya adalah yang memperkenalkan saya dengan menggambar itu adalah ini asisten rumah tangga. Jadi dulu di rumah saya itu karena kedua orang tua kan bekerja dan di rumah ada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya itu jago gambar sama jago bahasa Inggris. Serius. Jago gambar, jago bahasa Inggris. Jadi iya. Bayarannya berapa tuh kira? Itu pakai saham pakai. Lanjut. Ya itu, jadi diperkenalkannya sama ya sedikit banyak kenal menggambar dari beliau ini. Terus mungkin karena kecil itu sering dibelikan buku cerita yang ada gambarnya, jadi terpapar sama seni visual mungkin dari kecil gitu ya. Terus gitu berangsur-angsur jadi suka baca komik gitu kan. Suka baca koran. Koran dong. Itu masih dulu waktu ketemu Errol ini belasan ya waktu SMP. Umur belasan. Bisa anak SMP kan
ngobrol sosial sama teman-temannya gitu. Dia kalau selesai ibadah gitu dia menyendiri dan baca koran. Wah, itu agak lain memang. Agak lain. Di gereja loh Pak dia. Di gereja itu. Baca koran. Baca koran. Itu juga agak sih sedikit unik. Iya gitu. Itu sih. Terus habis itu baca komik gitu kan, baca komik. Habis itu tetapi terpaparnya ke seni visual yang lain malah di sekolah itu diajarin desain grafis gitu kan, bikin apa waktu itu kan ya pakai software vektor gitu kan. Jadi sebetulnya percabangannya berpetualang dulu sebelum akhirnya settle memilih untuk jadi ilustrator gitu. Iya. Jadi nyobain fotografi, nyobain video, nyobain web design gitu. Berarti perjalanan yang cukup panjang ya. Cukup kesini ke situ sih sebelum memilih menjadi ilustrator gitu. Apa yang membuat Errol tertarik akhirnya ke sana gitu ya. Kok nggak yang lain gitu seperti anak pada umumnya? Iya. Karena kan dulu saya juga suka main game ya. Dari kecil itu saya mainnya dulu tuh Sega. Pasti kalian nggak tahu kan Sega kan? Apa itu Sega? Apa itu Sega? Sega itu mungkin bahasa Jawa nasi. Sega pecel. Itu betul ya. Jadi mainnya dulu di situ terus mungkin karena dulu saya itu pengen jadi fotografer tapi nggak ada modal. Gitu. Jadi keterbatasan. Karena keterbatasan itu memantik kreativitas. Itu keterbatasan memantik kreativitas. Itu bisa di-quote ya. Keterbatasan memantik kreativitas. Gitu. Jadi ketika saya lihat pada masa itu teman-teman saya itu semua itu foto. Kan, ya, semua tuh ya ada kan. Anda ingat kan masa-masa itu ya. Benar, semua itu jadi fotografer. Iya. Semua bawa SLR gitu pada masa itu dan waduh saya juga pengen tapi kok sulit, apa daya gitu kan mahal gitu. Terus semua video saya juga waduh gimana gitu. Akhirnya entah itu hikmat atau bagaimana tapi pencarian ke dalam diri gitu. Apa ya yang aku bisa ya yang kira-kira modalnya itu enggak banyak-banyak gitu. Tapi ya itu baru saya ketemu ternyata menggambar itu sebetulnya kan ya itu tadi kayak Bang Lukas, kayak Kak Fabi dulu ya kertas sama pensil aja bisa gitu. Nah terus habis itu saya ketemu seorang ilustrator DC dari Tulungagung gitu. DC Comics ya. DC Comics ya. Dia gambar Batman, gambar apa segala macam ada. Itu cukup terkenal lah beberapa tahun lalu. Teman-teman rasanya mungkin tahu juga orangnya gitu ya. Nah saya sempat main ke rumahnya dalam rangka mengerjakan tugas kuliah. Terus habis itu saya lihat wah ini menjadi ilustrator ini ternyata bisa hidup ini gitu. Bisa hidupnya. Boleh di-spill dong namanya siapa? Boleh di-spill ya namanya. Namanya adalah Mas Ardian Syaf. Mas Ardian Syaf gitu. Orang Tulungagung gitu. Nah itu famous banget lah gambarnya bagus. Nah udah jadi ketika melihat beliau wah ini saya kayaknya gambar aja deh gitu. Karena modalnya kan prinsip ekonomi Pak ya. Modal seminimal mungkin. Untung sebanyak mungkin gitu. Jadi terus habis itu saya akhirnya yaudah deh menekuni. Saya milih untuk saya gambar aja deh gitu. Jadi semenjak saat itu saya sudah langsung meninggalkan yang namanya foto-foto, ngedit video, apapun. Dulu itu saya jobnya macam-macam, bikin ngedit video buat Sweet Seventeen. Itu saya terima itu waktu-waktu itu. Ngedit video buat grup dance. Itu ada itu masa-masa itu ya kan. Gitu-gitulah. Tapi habis itu akhirnya saya gambar aja deh. Tuh terus ya udah sampai sekarang dan untungnya sih saya bersyukurnya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ini yang penting. Ya setelah Mas Ardian Syaf itu terus berjalannya waktu saya berkenalan dengan teman-teman di kampus apa segala macam berkomunitas sampai saya ketemu satu ilustrator lagi orang Surabaya kok ya rumahnya itu dekat rumah saya. Jadi sampai-sama di daerah Surabaya Barat lah. Jangan spill alamat nanti sulit. Beliau sekarang kan kerja di perusahaan di luar negeri, nah ini namanya Rudi Siswanto namanya. Nah itu saya bersyukur lah kenal sama beliau, ya itu juga memegang peranan yang besar lah dalam kehidupan saya ya. Sehingga karir sampai seperti sekarang. Kok bisa berperan besarnya dia di mana? Karena sering main ke rumahnya, saya belajar mindset yang tepat sebagai seorang ilustrator itu gimana. Terus habis itu saya sempat diajakin sama beliau untuk ini jadi translator. Jadi menemani beliau untuk datang ke sebuah acara workshop internasional di Bali. Saya mendampingi beliau gitu. Nah itu ketemu dengan ilustrator-ilustrator hebat sedunia lah intinya. Pada ngumpul di situ gitu. Terus saya belajar banyak hal di situ dan ternyata memang menjadi ilustrator ini
Ya simple tapi juga kompleks. Simpelnya karena ya sudah jalannya itu di situ. Tapi kompleksnya adalah memang ini jalan yang jarang orang ini pilih, jarang orang pilih dan tidak trendy gitu. Maksudnya Iya dong. flashy kan. Kalau fotografer, itu flashy gitu. Tapi kalau ilustrator gitu kadang-kadang saya juga menjelaskan ke tante, ke om itu ya saya gambar-gambar aja tante gitu. Panjang soalnya. Saya gambar aja. Saya gambar tante gitu. Atau menjelaskan ke rekan-rekan yang lebih senior gitu. Ya, makanya gitu. Dengan podcast ini udah gak usah jelasin lagi, kan udah dijelasin. Gitu. Ya. Ini portofolio saya. Iya, kadang-kadang gitu. Memang kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalnya bingung mengerjakan apa, saya kasih lihat aja. Saya ngerjakan ini gitu. Oh ini, baru. Tapi habis itu tetap ditanyain, bisa bikin logo enggak? Enggak bisa. Tidak bisa. Gitu sih. Itu beda urusan lagi bikin logo. Betul. Tapi tadi yang menarik, Errol sempat bilang belajar tentang mindset seorang ilustrator. Emang mindsetnya seperti apa? Nah, mindsetnya itu adalah bahwasanya menggambar itu ada dua, menggambar benar dan menggambar bagus. Oke, menarik. Nah, menggambar benar dan menggambar bagus. Nah, yang menggambar bagus itu next levelnya, yang mana itu melibatkan referensi, taste, ya kan. Kita terpapar dengan wawasan apa, kita melihat apa, ketemu siapa dan seterusnya. Tapi menggambar benar itu niscaya dengan kemauan semua orang bisa. Ini menarik nih. Gitu. Karena menggambar itu sebetulnya kalkulasi matematis. Perspektif itu matematis. Iya dong. Ya kan? Jarak sekian, ya kan? Focal point sekian misalnya di kamera. Semua benda akan nampak mengecil ketika mendekati horizon line. Misalnya gitu. Itu matematis itu. Perhitungannya kalau matematis, semua orang pasti bisa. Kalau mau, gitu kan. Nah, jadi lebih mudah untuk menggambar itu benar. Minimal kita tahu kalau jarak benda yang lebih dekat ke kita akan membesar, tapi yang jauh semakin kecil. Misalnya seperti itu. Terus perilaku cahaya terhadap warna, terhadap objek, itu semua sebenarnya matematis. Ada formulanya dan semua orang bisa untuk mempelajari ini ya gitu. Kalau mau. Karena memang sulit gitu. Nah, itu yang saya pelajari ketika saya awalnya kita kan pakai shortcut aja, pakai mungkin foto kolase gitu, stempel, pakai apa, tapi ternyata ketika kita tidak menguasai fundamental menggambar benar itu, ya istilahnya tuh gambarnya itu fall apart gitu, konsepnya itu fall apart. Jadi nggak make sense gitu. Gitu sih. Kira-kira memang gitu. Kalau mau menggambar berarti harus belajar menggambar benar dulu. Menggambar benar itu semua orang saya yakin pasti bisa. Kalau mau. Nah, kalau menggambar bagus itu niscaya setelah kita bisa menggambar benar, bisa menggambar bagus, nanti bisa gambar aneh-aneh terserah. Gitu. Iya. Saya pikir ini juga bisa di-apply di musik misalnya. Di musik juga bisa, kan. Iya. Karena main lu yang benar dulu. Akhirnya lu kan mainnya jadi asik, jadi enak, jadi nge-groove, jadi ini. Betul. Kalau dari awal udah gak benar ya pasti gak bagus. Iya. Gitu sih kira-kira. Karena lu sampai tahapan yang mana sekarang? Sekarang masih back and forth antara ini udah bener apa belum ya kok nggak bagus gitu. Ini terlalu merendahkan diri. gitu. Jadi masih ya back and forth gitu sih. Tapi kesehatan itu pembelajaran seumur hidup ya untuk. Ini long life. Jadi terus belajar sih gitu. Luar biasa. Oke, Rol. Jadi sebenarnya yang sekarang ini yang lagi kamu jalani itu ternyata ngapain? Kamu kapan dari kamu sharing ke saya sebagai konsep artis itu ngapain? Kalau sekarang banget itu saya freelancing, belum terikat ke satu perusahaan tertentu. Mengerjakannya itu untuk konsep art dan ilustrasi. Konsep art itu untuk desainnya ya, praproduksinya lah untuk sebuah produksi film atau game. Dan ilustrasi buat game gitu sih. Jadi ilustrasi kan produk akhirnya ya gambar gitu ya. Tapi kalau konsep art itu adalah kumpulan gambar-gambar yang digunakan untuk kebutuhan mendesain sesuatu, untuk produksi sesuatu gitu. Gampangannya kalau misalnya kita lihat film animasi, ada karakter, ada backgroundnya, ada item-itemnya kayak meja apa itu semua itu digambar dulu desainnya sebelum dibikin jadi di dalam film animasi. Nah, ini kira-kira seperti itulah. Jadi kayak mood boardnya mirip-mirip gitu sih. Jadi untuk kru produksi bisa tahu di dalam ruangan ini ada apa. Itu kan bingung kalau langsung kita bikin ruangan untuk anak SMA, anak SMA kayak gimana misalnya. Nah itu harus harus desain dulu kayak gitu sih. Sama cowok atau cewek suka rock, suka olahraga. Ya gitu-gitu. Jadi praproduksi. Lumayan rumit sih sebetulnya gitu. Tapi memang menuju ke sini sampai sekarang ini kan jalan ninja yang tidak semua orang tidak populer lah. Tidak populer. Bahkan mungkin bagaimana nih
orang terdekat bahkan orang tua menanggapi jalan ninjamu yang kamu pilih ini? Nah, didukung nggak atau malah kok nggak yang lain aja? Kok nggak yang ini aja? Ya, nah itu saya juga sangat, kalau zaman sekarang ngomongnya privilege ya. Privilege. Zaman sekarang ngomongnya privilege gitu. Ya kalau orang tua dari awal mendukung lah. Gitu. Karena kan ya sudah ya bersyukur juga punya orang tua yang bisa memantau ini kira-kira kemana gitu. Jadi ya mensupport aja gitu. Karena saya ingat dari zaman dulu ketika saya masih SMP SMA pun yang belikan saya kertas, kan dulu belinya bukan buku gambar, belinya itu kertas ya? potongan. Itu lebih murah. Itu ya buat teman-teman ya yang mau belajar menggambar. Beli kertas di toko kertas. Jangan beli di toko tips nih. Tips kalau Kapan buku gambar mahal dong ya? Buku mahal. Udah dijilid apa beli kertas aja. Satu rim gitu. Satu rim itu 1.000 ya. 1.000 lembar ya. Nah, itu saya udah belikan satu rim gitu. Gambar itu sampai habis gitu. Nah, itu dibelikannya sama orang tua saya. Sudah nih, hiburannya bukan dulu tuh gini. Bersyukurnya itu dulu PS saya itu rusak. PlayStation saya itu PS2 adaptornya rusak. Jadi hiburan saya waktu itu ya cuma gambar. Gitu. Mungkin sekarang banyak ya media HP apa segala itu mungkin jadi salah satu tantangan generasi berikutnya sih sebetulnya. Mungkin PS-nya itu sengaja dirusak oleh orang tua Anda. Apakah ini sebuah konspirasi, teori gelap. Biar dia menggambar adaptornya gitu. Ya gitu sih. Jadi kalau orang tua sih sangat mendukung lah. Sampai sekarang juga terus mensupport. Kalau teman-teman inner circle. Kalau inner circle ya saya yakin mereka mendukung, cuman mungkin nggak semuanya paham aja. Awal-awal nggak semuanya paham gitu. Apa gitu. Cuman kalau mendukungnya sih pasti mendukung lah gitu. Oh ya memang seperti itu anaknya gitu. Iya bersyukur ya Raka punya ortu yang mendukung, teman-teman lingkungan juga support. Iya itu sih. Kadang-kadang betul. Ngapain gini berprospek masa depan kan? Iya, memang itu sih yang harus lihai untuk menjelaskan. Kitanya harus paham kenapa kita milih ini gitu. Itu nanti arahnya kemana apa segala macam gitu sih. Kalau kitanya punya pemahaman yang full, mengenai itu saya yakin bisa menjelaskan. Terlepas dari yang dijelaskan itu paham atau enggak ya. Minimal kita bisa menjelaskan gitu. Oh ini jenjang karirnya itu seperti ini gitu. Apalagi internet kan sudah begitu luas, banyak lah sekarang. Menjanjikan gak sih sebenarnya? Menjanjikan, singkatnya menjanjikan. Sekali. Ya gitu. Tapi memang untuk tahap ke menjanjikan sekali ini learning curve-nya memang steep itu. Gini. Kalau curve-nya itu ada yang gampang, seret gini, ada yang gini, ini tuh wah gitu. Memang jadi awal-awal kita merasa bisa, terus lama-lama kita merasa kita ini enggak jago gitu. Jadi ada Dunning-Kruger effect-nya juga. Tapi ya itu pelan-pelan ternyata makin lama. Pokoknya gambar itu semakin kita jago, semakin kita nggak tahu apa-apa lah gitu. Itu pendekar banget kok. Untuk itu semakin kita belajar. Iya. Kayak saya dulu waktu sekolah. Iya gitu. Saya semakin nggak tahu apa-apa waktu saya belajar. Iya betul. Jadi ketika saya master berarti. Iya, semakin kita belajar banyak itu semakin kita kan bener ya. Gitu. Socrates bilang kan, semakin kita belajar banyak, semakin kita ternyata kita nggak tahu apa-apa. Iya betul. Itu benar. Jadi waktu saya sekolah berarti bener ya. Iya. Waktu saya belajar banyak gitu saya nggak tahu apa-apa. Malah nggak tahu. Betul. Ini apa nih sebenarnya? Iya. Tutup aja. Iya. Jelek nilainya malah. Saya nggak tahu. Bukan gitu aplikasinya. Enggak gitu. Tapi kalau misalnya tadi Errol bilang kurvanya kan ada yang naik terus turun. Nah pada saat yang turun ini tuh gimana tuh? Mau meyakinkan diri atau I'm quit atau aku nggak bisa, aku harus terus ini. Gini, biasanya itu ketika kita merasa tidak bisa itu karena kita itu sudah tahu banyak. Di kepala ini teori, ide semakin berkembang. Tapi tangan ini tidak, tapi yang apa yang di dalam otak ini kita tidak bisa ditranslate ke ada tangan. Missing link. Jadi ada kok saya nggak bisa menerjemahkan apa yang ada di otak saya ya. Nah itu yang bikin, aduh ini bisa nggak sih gitu. Nah caranya ya unfortunately cuman dengan keep going through gitu. Karena nanti lama-lama ya bisa pasti. Cuman memang harus diterusin aja gitu. Gitu. Betul. Keep going through. Gitu. Menarik. Asik ya. Itu sih. Jadi kalau buntu sekarang Anda kawan, jadi bisa terus gaspol aja. Iya, selama kita paham ya, kita mau kemana, terus kita mempelajari betul secara utuh ya. Kenapa sih kita mau melakukan hal ini gitu. Apalagi kalau urusan dengan bidang seni itu, memang kata quote unquote passion itu kan agak overrated ya belakangan ini ya, beberapa tahun terakhir. Cuman menurut saya passion itu adalah api yang memantik. Untuk yang menyalakan korek itu pertama kali itu passion, tapi
usaha itu adalah membuat api itu tetap menyala. Nah, ini. Oke, Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ya passion itu kayak korek api, stres nyala. Tapi kan kalau untuk api itu bisa nyala kan bukan dengan korek api yang lain kan. Tapi kita Tetap nyari kayu, ini. kita nyari apa kita tiup kasih oksigen. Jadi effortnya itu ya? Itu effortnya, itu usahanya. Oke. Passion itu hanya di awal. Sekarang aku suka ini, oke ya sudah apa kamu suka itu, ya usahakanlah kesukaanmu akan hal itu gitu. Bahkan tidak perlu bakat pun saya merasa bisa. Wah ini perlu Tidak perlu bakat pun bisa. Yang penting kita cukup suka aja gitu. Karena bakat itu menurut saya membuat kita lebih mudah belajar sesuatu. Kan ada kan orang yang belajar musik kan gitu kan. Betul. Karena saya juga belajar musik tapi tidak sesuka itu kayaknya. Jadi sulit sekali gitu. Tapi kalau orang yang berbakat itu lebih mudah menangkap, lebih mudah mengolah informasi. Bedanya di situ. Tapi pasti orang berbakat juga butuh usaha dong. Kan gak mungkin kan latihan gitar atau bass gitu sebulan sekali terus jago gitu kan ya gak mungkin. Tetap meskipun passionate ya. Benar. Gitu. Itu sih. Gitu. Ya saya kan main musik, saya juga ngajar musik beberapa murid privat ya. Berbeda antara yang berbakat dan kurang berbakat. Iya. Ada yang lebih cepat, ada yang gak ngerti nih. Iya. Ada yang sebentar aja touch-nya udah dapet Nah, gitu. Nah, itu perbedaannya bakat sama mungkin tidak. Tapi saya yakin kalau misalnya dua-duanya bekerja keras ya bisa menyamai lah malah mungkin gitu sih. Iya, saya pikir hal ini bisa diaplikasikan untuk semua bidang ya, Rol. Oh iya, semua ini bidang kan bisa. art ya. Semua bidang bisa. Bidang yang Tidak, lain. Teman-teman mungkin, aduh aku bergumul nih kok nggak bisa. Ketahui dulu ya apa goalmu maksudnya kemana. Iya, betul, jelas dulu. Betul, Ya. itu memang. Zaman sekarang kadang-kadang FOMO soalnya. Misalnya, betul. art, gua mau gambar padahal belum tentu di situ. Iya, memang harus pemahaman ya itu mungkin sulitnya di zaman sekarang yang semua serba cepat itu kan pengen cepat. For best 30 under 30 ngapain gitu, enggak semua suka kayak gitu. Sukses sebelum umur 25 itu enggak harus gitu. Maksudnya yang penting paham diri sih, memahami diri sendiri kenapa memilih jalan ini dan ya selebihnya konsisten di situ aja sih. Gitu sih. Tapi kalau Errol tadi waktu masa-masa yang refreshnya itu kamu ngapain sih kalau udah mulai buntu gitu? Oh ya, kan mulai pasti buntu ada ya. saat gitu. Itu tidak dipungkiri. Kalau buntu tuh saya paling suka melakukan kegiatan di luar ruangan, outdoors gitu ya, camping, yang kayak gitu-gitu, ke alam, lihat alam sama kumpul sama keluarga sama teman-teman. Gitu. Itu cukup ya? Cukup sih. Saya enggak rewel kok. Enggak harus ke luar negeri kemana healing kemana enggak. Tidak terlalu macam-macam. Enggak terlalu macam-macam. Kerjanya Errol tuh duduk diam, menghabiskan waktu berapa lama memang? Lama ya. Ya kalau duduk berapa lamanya ya seharian lah ya. Seharian lah. Jadi circle lagi maksudnya ini rutinitasnya ya. Gambaran rutinitasnya itu saya bangun pagi. Kadang-kadang nge-gym ya olahraga apapun itu pagi, terus habis itu kerja sampai siang istirahat bentar, sejam setengah. Itu kerjanya ngapain itu kerja? Ya gambar ya. Gambar itu tadi. Kerjanya gambar itu tadi. Tergantung. Di rumah. Di rumah. Sekarang di rumah. Kalau dulu sempat berkantor ya berkantor gitu. Tapi pun malamnya setelah siang itu ya habis makan siang katakanlah gambar lagi sampai sore ya, mungkin jam 5 jam 6 istirahat gitu 2 jam, nanti malam gambar lagi sampai jam 11 jam 12 tidur, ulang terus aja gitu. Terus gimana bagi hidupmu ini dengan kehidupan sosial gitu? Ada weekend. Nah, jadi kalau dulu saya pengen sering, dulu kan saya tidak punya teman. Ya kan, Bapak tahu. Dulu saya tidak punya teman. Bukan tidak punya, tidak banyak. Sampai sekarang pun teman saya tidak terlalu banyak. Untungnya tapi bisa membaginya dengan, jadi sempat ada momen, ya udah milih antara Sabtu atau Minggu. Nah, kalau misalnya Minggu saya kerja, Sabtu saya kerja, Minggu kan pasti ibadah ya. Ibadah, terus disempatkan bersosialisasi dulu, mungkin sampai sore, malam saya gambar lagi. Jadi setengah hari. Gambarnya setengah hari maksudnya. Gambarnya setengah hari. Jadi tetap ada waktu untuk bersosialisasi. Tapi Sabtunya tetap kerja aja gitu. Berdedikasi berarti. Fabian aja gak bisa bayangin ya, gambar. Saya tadi bilang udah mulai bosen nih kayaknya. Lu beda banget tipenya. Jadi ketika kemarin pandemi itu kan waktu yang berat ya untuk kita semua. Maksudnya tidak menampik ada ya kita kehilangan teman apa segala macam. Cuman pandemi itu blessing in disguise karena buatmu adalah surga. Wah, saya lumayan menikmati waktu-waktu itu sih. Dalam artian di rumah saja. Oke. Siap. Siap. Itu adalah keseharian saya. Gitu. Work from home gitu. Saya malah senang tidak ketemu orang banyak gitu ya di rumah gitu aja. Karena buat saya kreativitas itu terpantik malah ketika terjadi rutinitas.
kebalik. Oke. Gitu. Bukan rutinitas mematikan kreativitas, tapi ketika ada rutinitas itu kreativitas terpantik karena saya ada pola yang saya kenal gitu. Bangun pagi, mandi, bikin kopi, kerja gambar istirahat gambar lagi, malam istirahat gambar lagi, tidur. Nah, udah gitu aja terus. Itu senang saya. Gitu ya. Gitu. Memang ada tipe-tipe orang yang menyukai hal seperti ini. Jadi rutinitas justru dinikmati. Betul. Justru dinikmati kadang-kadang rutinitas kan jadi bosen ya. Aduh. Iya. 9 to 5 ke kantor. Justru malah saya ketika ada momen dalam kehidupan saya itu saya setiap hari itu keluar ketemu temen apa karena pas itu lumayan punya temen. Tapi setelah berapa lama itu saya merasa malah ini stuck, skill saya tidak berkembang, malah gitu. Terus secara pekerjaan juga gitu-gitu aja, malah gitu. Ini dinamakan pergaulan yang buruk bersama kebiasaan. Waduh. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Waduh. Akhirnya gimana ini membagi antara asmara dengan ini kan saya penasaran ketemunya di mana. Akhirnya kan akhirnya bisa gitu ya. Menghabiskan waktu kan sendiri di rumah terus kok bisa ketemu gitu. Nah, ketemunya waktu itu kan memang kalau sama minggu depan ini saya menikah ya. By the time ini tayang saya sudah menikah kayaknya. Gitu. Ya itu ketemunya memang di event musik ketika saya berkuliah gitu kan. Tapi habis itu LDR gitu. Karena LDR ya sudah ya dia melakukan kegiatannya sendiri, saya juga gitu terus ya sambil komunikasi lah gitu aja sih. Ya maksudnya saya bilang gini tuh ada harapan untuk teman-teman yang memang introvert dan juga mungkin iya. Pasti bisa kok ketemu ya gitu ya. Bisa. Masalah jodoh itu pasti bisa. Kan Tuhan yang mengatur tinggal kita mengusahakan. Itu masuk. Nah, itu namanya entry. Masuk. Masukin ya entry. Gitu. Kira-kira gitu. Menarik. Jadi kita udah sampai ke ini ya pembicaraan tentang personal ya, tentang social life. Ini kayaknya lebih ke filosofis ya obrolannya ya. Iya. Jadinya agak berat ya. Iya, lebih ke tadi Socrates itu lebih hidup sosial. Iya. Enggak apa-apa juga sih. It's okay. Sekarang kita yang agak teknikal aja ya. Tadi kan filosofis. Jadi tools apa aja atau kamu apa aja yang kamu pakai gunakan? Ya kalau sekarang kan karena toolsnya sudah modern macam-macam gitu, utamanya kalau sekarang ya software pakai bebas ya, tidak terpatok apapun, pokok software 2 dimensi gitu, ya googling sendiri lah teman-teman tahu lah, ada banyak, ada yang berbayar, ada yang langganan, ada yang free bahkan, terus software 3D juga pakai, saya pakai yang free ya, kalau karena free namanya Blender, nah silakan dicari Blender, Blender. Itu gratis, jadi resource-nya banyak, silakan dicari, ya, itu sih. Terus kalau pensil sama itu media tradisional ya saya bilangnya, bukan media manual. Kalau manual kan nggambar kan ini ya gini ya. Ini manual juga ini sebetulnya. Tradisional ya, bukan manual. Iya, tradisional itu masih pakai saya lebih suka bolpen. Bolpen sama ya kertas buku sketsa gitu lah. Lebih suka bolpen gitu daripada pensil. Bukan pensil ya. Kenapa? Karena bolpen itu mengharuskan kita mikir dulu sebelum gambar. Oh iya. Nggak bisa dihapus kan. Benar ya. Tapi ya kalau salah ya sudah. Nothing tulus, kalau salah ya gambar lagi gitu. Kalau pensil kan kayak ini bisa dihapus harus bagus. Nah, tapi kalau bolpen kan ya udah mau jelek ya masih ada kertas berikutnya, lanjut. Malah melatih untuk repetisi. Nah, kalau kan repetition makes permanen. Nah, practice makes permanen. Nah, karena tidak ada yang sempurna toh. Top. Iya, seru. Kalau gitu dari sendiri mungkin memberikan tips buat teman-teman mungkin yang melihat untuk memilih jalan ninja yang nggak biasa gitu. Tidak biasa. Di segala bidang ya, kayaknya mungkin di bidangnya Errol aja gitu. Yang kalau enggak umum di segala bidang berarti yang pasti kita dulu harus riset. Kenapa kok kita mau ke sana? Suka saja itu tidak cukup. Itu tadi, suka itu kan awalnya. Tapi ya dicoba dulu. Apakah kita betul-betul bisa enjoy subjek apapun itu secara keseluruhan, karena kan subjek apapun pasti ada suka ada dukanya toh. Main musik gitu misalnya mungkin di panggung gitu ketika dulu saya manggung sama teman-teman kampus meskipun gak jago-jago amat, tapi di panggung itu kan enjoyable sekali ya. Melihat crowd, tapi itu kan memberikan energi ke kita. Tapi apakah kita bersedia latihan berjam-jam, ngulik satu lick gitu ya. Misalnya kalau jazz gitu ngulik satu improvisasi gitu. Apakah kita mau melakukan itu, karena itu kan satu paket. Kesulitannya satu paket dengan kesukaannya misalnya kayak gitu. Nah itu kita harus tahu dulu bidang apapun itu sih. Kalau kita sudah tahu, kita bisa menerima satu paket itu, ya silakan dijalani gitu. Karena semua itu kan sekarang ada marketnya toh. Nah, bidang apapun lah. Bahkan yang paling unik aja kayak apa? Personal shopper gitu. Kita membelanjakan orang gitu. Itu kan ada ya.
Terus apa yang agak aneh itu stylish gitu, misalnya stylish fotografi itu kan bahkan bukan motret loh, dia itu cuman yang menata gaya ada gitu. Itu kan ada gitu, interior bukan not even interior designer, interior stylist gitu, itu kan ada macam-macam sekarang pekerjaan. Saya rasa ya yang penting kita tahu apa yang kita lakukan, terus kita riset menyeluruh ya, saya rasa masih ada jalannya lah gitu. Terus sama tadi kalau tentang mengenai social life ya, nggak selalu orang introvert abis itu aduh kelam nih masa depan nih. Enggak selalu introvert. Banyak lah sekarang maksudnya contoh yang orang introvert tapi bisa adaptasi kan juga banyak sekali lah saya rasa gitu. Begitu. Asik juga nih. Kita jadi tahu bahwa ternyata di dunia apa namanya kalau secara besar art ya. Art kan gede banget. Seni visual ini ternyata terbagi-bagi lagi dan banyak banget dan luas banget. Iya. Dan teman-teman mesti jadi kalau mau menerjuni bidang ini mesti tahu kemana, tahu maunya apa. Iya betul, jadi, subjeknya apa dan mau gak bayar istilahnya hanya bayar harga ya. Itu betul, bayar harga betul. Ya itu betul sih. Itu karena ilustrasi gambar itu kan kayak bahasa. Bahasa itu kan bisa jadi macam-macam, bisa jadi puisi, bisa jadi lagu, bisa jadi skrip film, bisa jadi copywriting, bisa jadi artikel, jadi buku fiksi, non fiksi dan seterusnya. Ya, ilustrasi itu juga sama. Ilustrasi itu ibunya, turunannya, anak-anaknya bawahnya. Gitu. Jadi tergantung mau jadi ilustrator misalnya kaos ya ada juga teman saya lakukan itu. Jadi desain kaos doang. Desain kaos ada. Gitu. Berarti desain logo bisa? itu namanya callback ya. Itu bagus itu. Callback ya. Iya gitu sih kira-kira. Jadi ya memang harus paham diri itu kan besar sekali. Tapi sayangnya zaman sekarang paham diri itu malah nomor 1 sih gitu. Oke. Iya asik ya Pak. Apa ini yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita sama Errol? Bisa kita ambil adalah dia gak bisa bikin logo pokoknya. Iya itu dia betul. Gak terima bikin logo kan? Tidak terima bikin logo, desain grafis, brosur, website. Apalagi edit video. Apalagi edit video gitu. Sudah lewat masanya. Sudah lewat masanya. Kalau edit video sama teman kita aja tuh. Oh iya. Daniel Edison. Gitu. Penemu lampu ya. Penemu lampu ya. Edison. Ya, gitu sih. Berarti yang kita banyak belajar adalah tetap persisten ya. Berarti tetap persistensi. Iya, betul. Dalam pilihan hidup apapun yang kita ambil, pasti ada naik turunnya. Dan ini saya juga kepikiran, pernah nggak sih Errol tuh membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu? Oh selalu. Terus akhirnya menjadi diri sendiri itu ya Pak? Oh pastilah, membandingkan itu menurut saya tidak bisa gini. Itu pedang bermata dua ya. Comparing ourselves itu menurut saya harus dalam artian kontroversi. Ini ntar gua buat judul clickbait. Enggak, maksudnya adalah komparasi itu harus karena kita kan belajar dari orang lain ya toh. Iya. Guru kita melakukan apa ya, kita lihatlah karya kita itu seperti apa, karya guru kita kayak gimana. Guru ya, bukan literally guru yang ngajar kita di sekolah atau gimana, tapi role model lah atau referensi atau apapun gitu. Itu kan kita memperhatikan apa yang bikin gambar saya atau karya apapun lah, musik atau apapun itu nggak kayak mereka gitu. Nah, nanti itu kan kita bisa belajar. Oh mereka misalnya penggunaan komposisinya kayak gimana, penataan lightingnya kayak apa. Itu kan kita comparing kan. Itu kan harus comparing gitu. Nggak bisa kalau kita aku tidak mau membandingkan, dia tidak belajar lah. Nah kayak gitu. Cuman yang harus dipahami adalah jangan membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Nah itu pasti berbeda. Membandingkan perjalanannya. Karena orang lain kan startnya jelas beda lah. Dari keluarga yang seperti apa, pendidikan kayak apa. Teman-teman saya itu lulusan luar negeri semua loh Pak. Tahu ya. Teman-teman saya itu lulusan luar negeri. Privilege. Banyak lulusan luar negeri. Ya enggak apa-apa. Ya bagus buat mereka, katakanlah bisa sekolah keluar apa segala macam. Tapi saya juga ngelihat ke orang-orang yang tidak sekolah sampai pendidikannya gimana ya bisa make it to the industry gitu ya. Berarti kan nggak ada yang mustahil gitu, bisa gitu. Nah itu sih, jadi kalau perjalanannya, journey-nya jangan dibandingkan karena kita journey-nya beda-beda. Gitu. Startnya berbeda. Kondisi berbeda-beda. Tapi kalau kita mau comparing ini aja. Output karya. Cara belajar misalnya. Bagaimana satu orang itu melakukan pendekatan dalam menyelesaikan masalah dalam seni visual misalnya. Wah itu kan macam-macam.
Nah itu yang kita bisa pelajari thought prosesnya gimana. Ya seringkali saya lihat orang comparingnya ya itu tadi, lu anak orang kaya, jadi drop dulu kan jadi salah. Iya nggak bisa, itu ya sudah mau gimana, itu memang istilahnya itu nggak bisa didebat gitu, memang startnya beda, mau apa. Kalau kita pembandingannya itu udah kalah di start, betul, udah kalah start. Nah tapi gimana sih kita ada di posisi yang sekarang, ya kita take it to our advantage saja, mikir gitu. Mungkin kita startnya tidak seperti mereka, tapi mereka banyak pressure dong pasti. Wah harus gini, harus gitu. Sementara kita, nothing tulus ya, kita sikat aja gitu. Kita lakukan yang kita ingin lakukan, ya enggak masalah juga. Selama itu terukur pada koridor yang benar misalnya kayak gitu. Itu sih. Oke. Ya. Jadi kalau mau comparing ya itu caranya comparing yang positif kali ya. Bisa nggak dibilang comparing yang positif? Karyanya, outputnya hasil yang bukan membandingkan, dia udah sukses ya, aku kok masih di sini aja. Itu jangan lah, itu jangan gitu. Kalau musisi juga pasti kan membandingannya dengan Queen gitu misalnya, tapi ya nggak bisa lah kita kayak Queen kan sulit banget ya, mungkin 1 banding berapa juta mau jadi kayak band kayak gitu. Tapi semangat berkaryanya, thought proses dalam berkaryanya, nah itu sih mungkin yang kita bisa adaptasi gitu. Oke. Ini ternyata seru juga nih. Tetap filosofis loh ini, nggak ada teknisnya loh ini. Kan sesuai dengan tagline-nya kita berarti. Apa? Inspirasi, informasi dan inovasi untuk masa depan yang lebih cerah. Mudah-mudahan podcast kita kali ini menghadirkan Errol Maatita ini bisa membuat Anda mendapatkan inspirasi dari informasi-informasi yang kita bagikan. Yang nantinya berinovasi. Harapannya. Harapan. Karya-karya yang bagus, yang keren. Bidang apapun gak selalu seperti Errol. Betul, bidang apapun. Tapi prinsipnya ini nilai-nilainya bisa diaplikasikan. Niscaya demikian. Sip. Thank you Errol for joining us. Siap. Terima kasih Errol, luar biasa. Kita mesti kurang lebih kan beberapa hari lagi dia akan mempersiapkan pernikahan. Betul sekali. Jadi saat video ini tayang, he's already married. Iya betul. Dia sudah honeymoon. Dia sedang membuat ilustrasi. Menggambar masa depan. Menggambar masa depan. Untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk masa depan yang lebih cerah. Selalu itu, jangan lupa. Baliknya sih. Oke, baik, thank you Errol, terima kasih. Thank you bro. Hadir. Thank you Bang. Sukses. Thank you Kak Fabi. Kalau gitu kita sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, masih bersama dengan kita berdua pasti. Kalau ada saran, komen apapun silakan tulis di komen. Boleh. Kita akan senang sekali dengar komen Anda semua ya. Oke? Saya Fabian. Saya Lukas Nisusilo. Sampai ketemu. Saya ketemu kembali. God bless you. Bye-bye.